wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Haji Hasanuri sebagai ketua yang membidangi Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Akbar MDKI sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati dan kami muliakan para anggota Komisi Fatwa, para Kiai MUI Sulawesi Tenggara. Hadir di sini Gus Jalil, Ustadz Syaiful Yusuf, Ustadz Syahrul Mubarak. Yang kami hormati dan kami muliakan Dr. Ahmad Baharudin MAI sebagai Ketua Komisi Fatwa Kota Kendari yang insya Allah sebentar akan menjadi pembanding daripada pembahas kita yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar. Yang kami hormati dan kami muliakan para ketua komisi fatwa, ketua MUI kabupaten dan kota. Di sini hadir Ustadz Yustan, Ustadz Yakin, Ustadz Marzuki, Ustadz Sabir dari Bau-Bau, Ustadz Yusran, dan mohon maaf ya PVF 2021 Kiai yang saya muliakan semua. Alhamdulillah malam hari ini adalah malam kajian kita yang sebagaimana kita sepakati bersama bahwa kita akan mengkaji tentang fatwa-fatwa yang telah terbit, yang diterbitkan oleh MUI Pusat, dan insya Allah setiap bulan kita akan laksanakan kegiatan ini. Pada malam hari ini, adapun beberapa susunan acara yang saya akan sampaikan. Yang pertama pembukaan sebagaimana berlangsung. Yang kedua sambutan dari ketua yang membidangi fatwa, yang ketiga diskusi, dan yang keempat tanya jawab, kelima penutup dan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh perwakilan Komisi Fatwa. Untuk melangkah ke acara yang kedua yaitu sambutan ketua komisi yang membidangi Komisi Fatwa yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Hasanuri. Kepada Pak Kiai, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang saya hormati para kiai, para masyayikh dari Komisi Fatwa Kabupaten Kota, yang saya hormati pula Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan teman-teman anggota Komisi Fatwa yang berbahagia. Bisa didengar suaranya, Ustaz? Bisa dengar? Jelas suaranya, jelas. Baik. Jelas Pak, jelas suaranya. Ya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim walaupun melalui dunia maya. Ya. Setidaknya kita bisa saling menyapa antara Komisi Fatwa Provinsi dan Komisi Fatwa Kabupaten Kota. Yang kedua, bahwa sebagaimana kesepakatan kita, setiap 1 bulan sekali kita mengadakan silaturahim via Zoom dalam rangka membahas tentang fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang pernah dikeluarkan dan yang menyangkut hal-hal yang sangat urgen berkaitan dengan apa yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk tema pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan masalah sosial, media sosial, ya bermuamalah di media sosial yang
banyak sekali memang ada sisi manfaatnya, tapi juga ada sisi mafsadatnya. Oleh karena itu, maka MUI Pusat menerbitkan atau mengeluarkan sebuah fatwa terkait dengan bagaimana kita sebaiknya bermuamalah melalui media sosial itu sendiri, sehingga kita paling tidak punya batasan-batasan dan bisa mengambil manfaat dengan adanya media sosial itu sendiri. Nah, terkait dengan itu, kalau kita cermati bahwa memang tugas dari Komisi Fatwa di provinsi adalah pertama bahwa apa yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia daerah hanya bersifat melaksanakan dari apa yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, manakala memang belum didapat, boleh saja Majelis Ulama daerah menerbitkan sebuah fatwa oleh Majelis Ulama yang berwenang untuk menetapkan fatwa terkait dengan masalah tersebut kalau memang sifatnya lokal. Ya. Nah, kali ini kita sudah ada acuannya, yaitu tentang bermuamalah melalui media sosial. Maka kita membahas dari sisi paling tidak metodologinya, kemudian dari sisi format fatwanya, sehingga kita bisa dengan jeli mencermati item per item apa yang menjadi pembahasan dalam fatwa itu sendiri, kemudian istimbat hukumnya seperti apa dari konsideran yang sedemikian adanya, kemudian nanti istimbat hukumnya seperti apa. Paling tidak itu akan menjadi pedoman bagi kita, menjadi pegangan kita ketika kita menghadapi satu masalah, kita harus bisa merujuk kepada fatwa tadi sehingga dasar hukum baik yang dari Al-Quran maupun hadis ataupun dari pendapat para madhab, pendapat para ulama yang muktabar dan sebagainya bisa menjadi acuan bagi kita untuk menetapkan satu masalah jika memang ada masalah yang belum pernah terbit fatwanya atau belum pernah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia di pusat. Nah, terkait dengan itu kita harapkan melalui bahasan ini setidaknya kita punya gambaran bahwa dalam menetapkan sebuah fatwa ternyata acuannya seperti ini sehingga akan didapat atau akan diperoleh satu kesimpulan yang betul-betul komprehensif dan betul-betul mengena pada satu masalah. Kemudian terkait dengan formatnya itu juga boleh dikata baku atau gimana ya, seperti adanya menimbang, mengingat, memperhatikan, kemudian ketentuan baik ketentuan umum dan seterusnya itu juga perlu kita perhatikan sehingga di dalam kita mengkaji betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari format fatwa yang memang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan paling tidak kita bisa membandingkan lah seandainya nanti di satu daerah ada satu masalah yang belum pernah terbit fatwanya, maka sekiranya kita ingin menerbitkan fatwa modelnya paling tidak seperti itu. Nah, itulah sebagai pengantar dari saya. Pertama, kita merasa bahagia sekali. Saya selaku Ketua Bidang yang membidangi Komisi Fatwa, merasa senang sekali bahwa keberadaan Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera itu bukan hanya nama doang, tapi memang ada gregetnya, ada geraknya yang bisa dirasakan oleh kita bersama. Sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti juga komisi-komisi yang lain akan mempunyai greget yang sama sehingga keberadaan MUI bukan hanya sebatas organisasi papan nama, tapi betul-betul organisasi yang punya gawe, yang punya pekerjaan sebagai khotimul ummah dan sekaligus sebagai shodikul hukumah. Di sisi lain sebagai khotimul ummah kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima terkait dengan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat yang perlu adanya fatwa-fatwa ya sehingga mereka punya pegangan dalam beragama, dalam bermasyarakat dan sebagainya. Di sisi lain terkait dengan shodikul hukumah kita tidak selamanya harus
harus mengiyakan saja atau APS, tapi punya pedoman seperti ini sehingga bisa menjadi acuan bagi umara dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang intinya adalah demi kemaslahatan umat bersama. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar, dan kita ikuti bagaimana kajian-kajian kita terkait dengan fatwa bermuamalah melalui media sosial ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai atas sepatah kata dan sambutan dari Kiai. Dan selanjutnya kita masuk pada acara diskusi dengan tema hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial, yang akan menjadi narasumber yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar, dan yang menjadi pembanding yaitu Bapak Dr. Ahmad Baharudin MHI, dan insya Allah akan dimoderatori oleh Gus Jalil, Gus Abdul Jalil. Alhamdulillah beliau sudah siap dan yang akan memandu kita pada kegiatan atau diskusi kajian pada malam hari ini. Untuk itu saya persilakan kepada Gus Jalil, mudah-mudahan bisa dengar suara saya. Kami persilakan, Gus. Baik, terima kasih Ustadz Daniel. Ustadz Dr. Kiai Haji Daniel ya. Mahal ya dokternya harus disebut ya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih para kiai, para ustadz yang sudah berkenan hadir untuk memulai diskusi perdana kita yang sebenarnya sudah menjadi konsensus waktu kita mengadakan webinar dengan menghadirkan Pak Dr. Kiai Haji Asrarun Ni'am, kemudian Pak Abdul Muiz sebagai mewakili Profesor Hasanuddin. Nah, hari ini alhamdulillah diskusi perdana kita mulai, nanti mungkin kita sepakati setelah sesi tanya jawab kita rembuk kembali bulan depan itu teknisnya seperti apa, sehingga forum ini tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai Hasanuri tadi, bahwa keberadaan kita Komisi Fatwa di kabupaten maupun provinsi itu betul-betul menjadi khadimul ummah sekaligus khadimul hukumah ya. Harus mampu memberikan pencerahan setiap problem umat. Ini problemnya ya. Di satu sisi kita ini harus bisa memberikan solusi setiap problem umat. Diminta atau tidak sebagai bagian dari organisasi atau MUI yang bidang fatwa, saya kira perlu kiranya kita memahami lebih jauh tentang fatwa-fatwa yang sudah diterbitkan oleh MUI Pusat. Satu hal malam ini misalkan kita diskusi tentang fatwa tentang bermuamalah, ya. Bermuamalah, hukum pedoman bermuamalah di media sosial, meskipun di peraturannya itu melalui media sosial. Ya. Salah satunya adalah apakah kita itu dibolehkan, satu hal teknologi itu sebenarnya kan membantu kita yang jauh jadi dekat, yang dekat lebih akrab lagi. Kenyataannya kan tidak. Kita bisa lihat misalkan handphone saja anak-anak kita ini hampir kita perhatikan tidak pernah komunikasi dengan sesama, dengan temannya yang sebaya ketika berhadapan. Rata-rata sibuk dengan HP-nya sendiri. Ini satu sisi negatif ya. Artinya interaksi sosial hampir tidak sering kita lihat, justru mereka lebih asik main HP sendiri. Dekat tapi jauh ya. Artinya dekat tetapi tidak ada komunikasi langsung. Mereka asik dengan game dan yang lain. Nah, lebih dari itu adalah kita bisa mendapatkan informasi tentang apapun yang kita cari. Bahkan diskusi sekarang ada yang disebut sebagai era disrupsi atau era post-truth ya. Era setelah kebenaran itu. Jadi semua orang bisa cepat-cepatan siapa dulu yang paling lebih tahu, ini ada keputusan presiden, ini ada apa. Orang bangga dengan nge-share, kemudian membagikan ke teman yang lain. Tidak pernah kita
perhatikan apakah itu informasi betul atau tidak. Jadi kita tidak pernah tabayun, tetapi langsung kemudian share. Hari ini, malam ini kita akan bicara lebih jauh pendalaman kita, meskipun tadi Pak Kiai sudah menyampaikan, yang kita sampaikan bukan berarti mendekonstruksi ya. Meskipun dan ini pembahas pasti akan ke situ ya, karena pembahas ini harus beda. Mengapa kita sepakati ada pembanding atau pembahas? Biar memang ada ilmu baru ya, ilmu tambahan selain fatwa yang sudah diterbitkan itu. Kalau nanti yang pembanding pembahas sama, berarti ya sudah, tidak ada tambahan ilmu. Harapannya tadi secara metodologis nanti Pak Kiai Haji Abdul Ghaffar akan mengupas formatnya seperti apa. Kalau kita lihat kan seperti itu ya, Quran, hadis, kemudian kaidah fikih atau pendapat para ulama-ulama itu. Lebih dari itu adalah kita sebagai Komisi Fatwa jauh lebih memahami, kemudian bisa menyampaikan ke khalayak. Baik, pengantar saya kira begitu. Saya tidak akan menyampaikan CV Pak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar dan Pak Dr. Bahaudin. Saya kira teman-teman atau Ustadz semua sudah paham semua, Pak Dr. Abdul Ghaffar dan Pak Dr. Bahaudin. Untuk itu yang pertama kami berikan kepada narasumber pertama, yaitu Pak Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar, yang akan mengupas isi maupun fatwa ya, fatwa secara umum, fatwa MUI nomor 24 tahun 2017, ingat tahun 2017 sekarang sudah 2021, tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial atau di media sosial. Untuk itu waktu antara 15 sampai 20 menit kami berikan, nanti dilanjut pada narasumber kedua. Monggo Ustaz. Oke, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya, moderator dan MC tadi kedengaran ya? Ya. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati adalah Pak Kiai Haji Hasan Nuri selaku ketua yang yang saya hormati ya ketua yang membidangi Komisi Fatwa Bapak Kiai Haji Hasan Nuri, para pengurus Komisi Fatwa di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, dan bapak-bapak para kiai, baik itu ketua umum atau ketua MUI Kabupaten Kota maupun ketua atau sekretaris Komisi Fatwa Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan anugerah dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba sama-sama kita belajar untuk mengkaji ya, untuk mendalami fatwa-fatwa MUI, dan pada malam ini kita fokuskan pada fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Tentu pengantarnya kita sudah tahu bahwa fatwa itu adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Jadi kalau ditanya tentang fatwa itu ya seperti itu, ini keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI. Oleh karena itu meskipun fatwa MUI itu tidak mengikat secara hukum nasional atau secara hukum positif, tetapi paling tidak itu bisa menjadi rujukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, di dalam bermuamalah atau dalam melaksanakan ibadah. Itu secara umum seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan fatwa-fatwa yang ada, kerangka fatwa itu seperti ini. Jadi para kiai, para ustadz, kalau kita perhatikan fatwa itu ya pasti standarnya seperti ini, yaitu satu ada menimbang, yang kedua ada mengingat. Biasanya kalau menimbang itu kaitannya dengan fenomena atau pendapat-pendapat para pakar terkait dengan objek yang mau dibahas. Kemudian mengingat itu kaitannya dengan dalil
Al-Quran, hadis maupun kaidah-kaidah fikih itu mengingat. Nah, yang ketiga itu memperhatikan, itu biasanya bicara tentang pendapat para ulama-ulama fikih maupun pakar-pakar terkait, itu memperhatikan. Nah, setelah itu baru memutuskan, menetapkan itu paling tidak ada 4 item yang selalu ada, yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, rekomendasi, dan ketentuan penutup. Tetapi karena fatwa yang kita bahas malam ini adalah hukum dan pedoman, maka di dalam penetapannya itu ada ketentuan hukum dan ada pedoman-pedoman. Jadi pedoman-pedoman itu biasanya tidak ada kalau tidak bicara tentang pedoman. Tapi karena memang fatwa ini bicara tentang hukum dan pedoman, maka muncullah pedoman itu di dalam batang tubuh penetapan. Itu secara umum begitu. Nah, kalau kita, karena waktunya ini sangat singkat dan dibatasi oleh moderator tadi, hanya 15 menit. Nah, kalau kita bicara tentang fatwa ini, nah paling pokok sebenarnya kerangka utama dari fatwa itu ini, Pak. Jadi mohon maaf, jangan apalagi pengurus MUI ya, atau pengurus komisi fatwa ya, jangan sampai komisi fatwa itu yang dibaca judulnya atau temanya fatwa itu. Hati-hati. Jadi yang perlu dibaca adalah ketentuan hukum. Jadi memang susunannya seperti tadi, menimbang, mengingat, memperhatikan. Tetapi yang paling pertama kita mesti baca ketika membaca fatwa MUI adalah ketentuan hukum. Karena di ketentuan hukumlah ini sebenarnya kerangka paling utama dan kerangka utama di dalam fatwa itu adalah ketentuan hukum. Nah, kalau kita ditanya tentang ketentuan hukum kaitannya dengan fatwa media sosial ini, maka itu ada 9 ketentuan hukumnya. Jadi bapak-bapak, para kiai, para ustadz, ketentuan hukum itu pasti ada istilah di situ. Apakah wajib, apakah sunnah, apa mubah, apa haram, apa makruh. Itu ketentuan hukum. Jadi di dalam fatwa itu pasti ada bicara tentang wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah. Itu di dalam fatwa itu pasti ada bunyinya kalau bicara tentang ketentuan hukum. Kita perhatikan. Misalnya ketentuan hukum terkait dengan bermuamalah di media sosial ini. Yang pertama ini. Nah, ini ketentuan hukum pertama. Jadi kalau para kiai membaca ketentuan hukum pertama, maka bunyinya seperti ini. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan real maupun media sosial, setiap muslim wajib. Nah, itu ketentuan hukumnya wajib. Jadi wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan atau muasyarah bil ma'ruf, persaudaraan atau ukhuwah, saling wasiat akan kebenaran, serta mengajak pada kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Nah, ini ketentuan pertamanya. Pasti bicaranya apa? Ada ketentuan hukum di situ, yaitu wajib di dalam bermuamalah itu di media sosial wajib didasarkan pada item-item yang disebutkan ulama-ulama kita ini. Ini ketentuan pertama. Nah, ketentuan kedua, misalnya kalau kita bicara ketentuan, lagi-lagi bicara wajib. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan. Misalnya meningkatkan keimanan, ketakwaan, tidak mendorong kekufuran, kemaksiatan, mempererat persaudaraan, dan seterusnya. Nah, itu batang tubuh ketentuan itu selalu bunyinya kalau bukan wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Itu saja yang 5 hukum itu. Nah, ini ketentuan kedua ini adalah wajib. Nah, itu untuk di dalam bermuamalah di media sosial. Nah, ketentuan ketiga misalnya, coba kita perhatikan ketentuan ketiga. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan. Haram. Apa itu haram? 1, melakukan ghibah, fitnah, namimah, penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, permusuhan atas nama suku, agama, ras, antar golongan, dan seterusnya. Menyebarkan hoaks. Nah, ini haram. Jadi ketentuan hukum yang ketiga itu kaitannya muamalah di media sosial itu adalah haram melakukan hal-hal yang tadi ghibah, fitnah, dan seterusnya. Ini ketentuan hukum ketiga. Nah, kalau kita perhatikan ketentuan hukum keempat masih bicara haram.
memproduksi, menyebarkan dan atau membuat dapat diaksesnya konten informasi yang tidak benar kepada masyarakat, hukumnya haram. Nah, ini bahasanya memproduksi, jadi yang membuat konten atau yang menyebarkan konten itu haram kalau informasinya tidak benar. Jadi informasi apapun itu kalau tidak benar, makanya Bapak-bapak, sebenarnya kita tidak dilarang main Facebook, main WA, tapi jangan gampang men-share. Jangan terlalu gampang men-share, tapi betul-betul perhatikan, tabayun baik-baik, klarifikasi baik-baik apa sudah kontennya benar atau kontennya ini memberi manfaat atau tidak. Jadi itu diperhatikan. Karena ketentuan hukum yang keempat itu haram memproduksi atau menyebarkan, Pak, yang sifatnya tidak benar. Nah, kalau yang kelima ketentuannya lagi-lagi masih bicara haram, memproduksi, menyebarkan dan atau membuat dapat diaksesnya konten tentang hoaks, tentang ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, itu juga haram. Baik itu terkait dengan pribadi atau orang lain, hukumnya haram. Nah, ini ketentuan yang kelima. Ketentuan yang keenam masih haram. Mencari-cari informasi tentang aib. Mencari-cari berarti tajassus. Wala tajassasu, ya, mencari-cari. Nah, itu gosip, kejelekan orang lain atau kelompok, hukumnya haram. Kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Tentu ada seperti pihak yang berwenang mencari data karena untuk memperkuat data terkait dengan bukti terkait dengan korupsinya seseorang, nah, itu dibenarkan secara syar'i. Karena memang dia mencari data untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Nah, itu. Tapi kalau mencari-cari aibnya orang tanpa ada kepentingan yang dibenarkan syar'i, itu haram. Nah, ketentuan yang ketujuh, ini lagi-lagi memproduksi atau menyebarkan konten yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, itu juga haram, Pak. Nah, ini bagi tim kampanye ini, tim sukses ini, hati-hati membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, padahal tidak. Nah, itu kan kebohongan, itu pembohongan publik. Itu hukumnya haram. Nah, yang ke-8 itu adalah menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat. Itu hukumnya haram, Pak. Jadi mengupload yang memperlihatkan aurat itu hukumnya haram. Karena itu sebenarnya konsumsi pribadi kok menjadi konsumsi publik. Nah, terakhir ketentuan hukumnya ke-9 itu adalah, nah, ini aktivitas buzzer. Nah, buzzer ini artinya orang yang memanfaatkan media untuk kepentingan, untuk keuntungan pribadi, baik itu keuntungan keagamaan, keuntungan keuntungan ekonomi maupun non ekonomi, itu haram. Tapi penyebaran informasinya masalah hoaks, masalah ghibah, bukan yang baik. Beda kalau berdakwah, ya, kalau berdakwah itu tidak masuk karena itu bukan hoaks, itu bukan ghibah. Nah, inilah ketentuan. Oleh karena itu pada pertemuan akhir tahun yang lalu ada yang menyampaikan bahwa bermedia sosial itu hukumnya haram, padahal tidak satupun ketentuan hukum di dalam fatwa bermuamalah di media sosial itu yang menunjukkan bahwa bermedia sosial itu hukumnya haram. Bukan bermedia sosialnya yang hukumnya haram, tetapi menyebarkan sesuatu yang tidak benar atau menjadi buzzer pada hal-hal yang tidak benar, itu haram. Jadi tidak pernah MUI memfatwakan haramnya menggunakan media sosial, tidak. Tetapi yang diharamkan adalah menimbulkan mudarat. Nah, kalau menimbulkan mudarat itu baru haram. Contoh yaitu tadi penyebaran hoaks dan seterusnya. Nah, inilah ketentuan hukum yang 9, ya, ketentuan hukum. Ada 9 ketentuan hukum yang difatwakan MUI di dalam fatwa yang nomor 24 tahun 2017 ini. Nah, setelah kita membaca ketentuan hukum,
Maka yang perhatikan yang selanjutnya adalah ini, Pak. Jadi pedoman bermuamalah, karena kan ada dua tadi. Ketentuan hukum yang pertama, yang kedua pedoman bermuamalah. Nah, ketika kita baca pedoman bermuamalah di media sosial itu, ini ada pedoman umum, ada verifikasi konten, ada pembuatan konten, ada penyebaran konten. Jadi ada 3 pedoman yang disampaikan. Satu, bagaimana memverifikasi konten. Bagaimana membuat konten, bagaimana menyebarkan konten. Nah, kalau pedoman umumnya ya tentu bermedia sosial, sarana silaturahim dan dakwah. Itu bagus itu kalau media sosial. Yang penting bermuamalah harus sesuai syariat, sikap pada informasi. Ya, jangan juga informasinya 100% benar. Namanya informasi itu relatif. Jadi harus juga dipastikan benar, bermanfaat, cocok dan pantas disampaikan. Itu pedoman umumnya. Verifikasi konten misalnya harus tabayun. Tabayun itu ya sanadnya, artinya sumbernya, yang matan itu kontennya dan konteksnya. Jadi kadang-kadang ada konten yang benar, sumber yang benar, tetapi konteksnya yang berbeda, itu bisa disalahgunakan, Pak. Makanya hati-hati dalam konteks itu juga bermasalah. Contoh kasus kemarin penghinaan terhadap satu wilayah ya di Indonesia, di Kalimantan itu misalnya. Itu meskipun tidak menyebutkan wilayah, misalnya tidak menyebutkan kata Kalimantan kontennya, tetapi dalam konteks IKN itu ibu kota negara, itu masalah itu, karena pasti konteksnya larinya ke Kalimantan meskipun yang bersangkutan tidak menyebutkan Kalimantan. Itulah bahayanya kalau konteks itu penting diperhatikan, konteks dia bicara. Yang kedua harus benar, misalnya harus klarifikasi sumber atau yang berwenang, harus tertutup pada tabayun. Jadi jangan tabayunnya di media sosial, karena itu bukan tabayun kalau ributnya di media sosial, malah bisa menimbulkan masalah. Jadi mestinya langsung di chat pribadi dan seterusnya. Pembuatan konten itu ya, pembuatan kontennya standarnya pedomannya ya harus benar, tidak menyakiti, bermanfaat, menjadi sarana dakwah, berdampak positif, tidak provokatif, bukan bullying, tidak berlawanan syariat dan lain-lain. Itu pembuatan konten harus memikirkan itu. Nah, penyebaran konten ya ini, konten yang disebarkan harus benar, bermanfaat, bersifat umum, artinya tidak tendensius, tepat waktu dan tempat, tepat konteks, memiliki hak. Ya jangan juga menyebarkan konten padahal melanggar misalnya hak misalnya hak orangnya. Kan ada namanya hak paten, ada namanya hak ya macam-macam ya, hak cipta, itu jangan sampai dilanggar. Nah, kita terus melanjut. Nah, ketentuan umum ini sebenarnya Bapak-bapak para kiai, para ustadz, ketentuan umum itu sebenarnya adalah penjelasan tentang istilah-istilah dalam ketentuan hukum. Jangan sampai ada istilah yang tidak dipahami atau memungkinkan salah dipahami atau multitafsir atau ambigu, maka itu membutuhkan ketentuan umum. Ketentuan umum itu untuk menjelaskan kata atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan dalam ketentuan hukum. Semisal apa sih yang dimaksud dengan media sosial, apa yang dimaksud dengan bermuamalah dan seterusnya. Itu dijelaskan di ketentuan umum itu. Nah, selanjutnya ini Pak, tadi saya katakan ketika kita sudah membaca ketentuan umum, ketentuan hukum, ketika kita sudah membaca ketentuan hukum, pasti kita kalau ragu terhadap ketentuan hukum itu, maka bacalah dalil yang dipakai. Itulah di konsideran mengingat. Mengingat itu dalilnya ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis, ada dalil kaidah fikih. Paling tidak itu setiap fatwa MUI itu selalu ada ayatnya, selalu ada hadisnya, dan selalu ada kaidah fikihnya. Nah, setelah menyebutkan dalil mengingat ini, sebenarnya mengingat itu lebih dahulu daripada ketentuan hukum. Hanya kalau kita membaca fatwa, sebaiknya ketentuan hukum dulu kita baca, baru setelah itu perhatikan dalil yang dipakai. Nyambung tidak dalil yang dipakai dengan ketentuan hukum yang dibuat. Nah, baru setelah itu kita kemudian memperhatikan pendapat-pendapat ulama atau ulama-ulama fikih. Itulah biasa di fatwa itu ada memperhatikan. Memperhatikan itu pasti pendapat ulama fikih. Yang kedua pendapat pakar. Misalnya tentang bermuamalah media sosial.
pasti adalah Kementerian Keminfo ya, Kementerian Informasi dan Teknologi. Pasti dirjennya ditanya karena itu terkait dengan pakar yang mau terkait dengan siapa sih pakar yang pakar di bidang IT misalnya di bidang media sosial, ya tentu kementerian di bidang itu, maka pasti diikuti pendapatnya dalam fatwa itu. Nah, baru yang ketiga itu memperhatikan fatwa-fatwa terkait. Siapa tahu ada fatwa MUI yang sudah lahir sebelumnya, itu akan dikutip dalam pertimbangan memperhatikan itu. Itu kira-kira. Nah, terakhir di dalam ini yang sebenarnya pertimbangan fatwa itu yang pertama sekali ini hanya kalau membaca tidak mungkin ini yang dibaca duluan, pasti ketentuan hukum. Nah, tapi pertimbangan fatwa itu bicara tentang fenomena, misalnya fenomena tentang bermuamalah media sosial. Ada yang positif fenomenanya, ada yang negatif. Yang positif itu misalnya manfaat teknologi, itu kan bagus manfaat teknologi. Itu sangat bagus. Kemudian kemudahan informasi melalui media sosial itu positif. Tapi negatifnya adalah media sosial berisi informasi hoax dan sejenisnya. Ada informasi yang tidak benar. Pengguna menerima informasi negatif. Ini kan saya sebagai pengguna kan punya keinginan supaya jangan menerima informasi negatif. Tapi kan faktanya ada. Nah, bagaimana hukumnya orang yang memasukkan informasi negatif itu? Nah, disitulah pentingnya hukum itu. Jadi ini pertimbangan semua ini. Pengguna menerima informasi negatif, pihak tertentu menjadikan konten sebagai sarana dapat keuntungan. Ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan atau meraup keuntungan meskipun dilakukan dengan cara menipu. Nah, itu semua menjadi fenomena di dalam penetapan fatwa itu. Sehingga karena fenomenanya itu ada yang positif, ada negatif, maka kemudian dibuatkanlah ketetapan hukum atau ketentuan hukum supaya hal-hal yang negatif itu tidak muncul, tapi semua mengarah pada hal-hal yang sifatnya positif. Nah, kira-kira begitu, Pak Kiai Jalil, kaitannya dengan materi ini. Ini saja hanya saya tambah saja ini. Artinya di dalam pemahaman dalil-dalil agama itu perlu ada namanya fahmun nusus, memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Ada namanya fahmun tatbik. Tatbik itu adalah pemahaman penerapan. Jadi tidak selamanya yang kita pahami secara teks itu bisa diterapkan. Misalnya kita membaca ayat bahwa mencuri potong tangan. Iya, pasti itu teksnya begitu. Tetapi ketika diterapkan, dilihat dulu siapa yang dicuri, berapa yang dicuri, siapa yang mencuri, dan seterusnya. Itu namanya fahmun tatbik. Bahwa dalam penerapan hukum itu selalu ada tersendiri keilmuannya. Jadi tidak selamanya yang dipahami secara teks langsung diterapkan, langsung bisa diterapkan karena terkait dengan kondisi dan seterusnya. Itu kira-kira, mudah-mudahan tidak melebihi waktu yang ditetapkan oleh Gus Jalil, dan kita mungkin lebih banyak diskusi. Apalagi tadi ada pembanding, ada dari Ustadz Dr. Haji Ahmad Baharudin, LCMHI, dari Ketua Komisi Fatwa Kota Kendari. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar. Ya, boleh ditutup slide-nya Ustadz ya. Ya, tidak kalah pentingnya nanti kita akan mendengarkan dari narasumber kedua, pembanding atau pembahas. Ini semata-mata tidak kemudian berbeda jauh, paling tidak. Ya, nanti Pak Dr. Baudin akan punya pemaparan tersendiri, paling tidak dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ghaffar, kita menjadi lebih jelas ya. Meskipun ya sebenarnya fatwa itu sudah kita baca berulang-ulang, tetapi cara penyampaiannya yang harus ditegaskan sebelum membaca judul atau tema fatwa itu, tadi yang disarankan adalah kita lihat dulu ketentuan hukumnya. Kemudian bagaimana dalil hukumnya, pedoman umumnya, pedoman umum kalau di beberapa produk atau produk hukum positif itu kan tentang definisi-definisi sederhana. Siapa yang disebut mahasiswa, siapa yang disebut dengan dosen, siapa yang disebut
penelitian itu ada di ketentuan umum ya, nama-nama itu apa istilah-istilah itu ada di awal. Tetapi dalam melihat fatwa tadi oleh Ustadz Ghaffar, kita disarankan satu, kita lihat ketentuan hukumnya, kemudian tadi sempat ada pedoman bermuamalah karena ini isinya tentang muamalah, kemudian ketentuan umum tadi sudah, dalil hukum termasuk tadi kalau teksnya memang seperti itu, apakah penerapannya seperti itu? Tentu lihat konteksnya itu. Baik, saya tidak akan mempertegas lagi, nanti Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah, Pak Kiai punya banyak pertanyaan untuk Ustadz Ghaffar, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dari Ustadz Dr. Ahmad Baudin LC MHI ya. Monggo Ustadz, saya berikan waktu 20 menit karena Ustadz Ghaffar sudah 20 menit lebih sedikit. Ya. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatizah yang kami muliakan, mohon maaf saya tidak sebut satu-satu namanya, mengingat waktu. Kalau dilihat di jadwal itu, sepertinya kita harus selesai pukul 22.00. 20 menit sudah berjalan tadi, sebelumnya kemudian kita ngambil waktu cukup banyak. Saya singkat saja, juga sebagai alasan barangkali, karena materi saya sebenarnya tidak banyak untuk saya sampaikan. Diminta sebagai pembanding pada kesempatan ini. Sebenarnya di awal saya coba mencari tahu sebenarnya tugas pembanding itu apa sih? Apa harus mempreteli pembahas yang Masya Allah luar biasa. Saya tidak berani kalau mempreteli Dr. Abdul Ghaffar ya. Apalagi dengan penjelasan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya luar biasa. Kalau kami di kampus di AYE, maka rujukan kami banyak hal itu kepada Kiai Dr. Abdul Ghaffar. Maka kalau kesempatan hari ini saya harus mempreteli beliau, sepertinya kurang etis lah di kesempatan ini. Tapi ini pesan sponsor loh ya, harus beda. Siap. Baik, hanya saja karena kami sudah dituntut menjadi pembanding, ada beberapa hal dan catatan yang barangkali sempat kami dapati dari apa yang telah dibahas oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Abdul Ghaffar tadi. Beberapa hal yang barangkali perlu kami klarifikasi, barangkali juga mungkin akan kita diskusikan berikutnya terkait mengenai fatwa ini. Fatwa ini sebelum penjelasan sesungguhnya harus dijelaskan bahwa fatwa itu identitasnya seperti apa. Sehingga kemudian harus disebutkan bahwa fatwa ini adalah fatwa nomor 24 tahun 2017. Bahwa terbitnya fatwa, maka selayaknya dan seharusnya harus ditampakkan. Dia lahir pada tahun 2017. Kenapa penting tahun ini disebutkan? Karena akan berdampak pada realitas dan al-waqi' yang kemudian boleh jadi berbeda. Dan saya kira kita paham bagaimana menerapkan sebuah hukum itu, tagayyurul ahkam bi tagayyurul fatwa atau tagayyurul ahkam bi tagayyurul azminati wal amkinah. Ada beberapa perubahan-perubahan realitas-realitas sehingga boleh jadi kita beberapa waktu yang lalu kita bicara tahun 2017 tentang media sosial. Apakah tahun 2022 sekarang ini apakah masih substantif, apakah masih sama, apakah kemudian masih bisa kemudian kita gunakan. Sehingga catatan kami bahwa identitas pasal harus disebutkan. Pasal 24, pasal nomor 20 Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 terkait mengenai hukum dan petunjuk atau pedoman bermedia sosial. Itu catatan kami yang pertama. Kemudian ada hal yang menarik di fatwa ini. Kalau fatwa ini di ujungnya merekomendasikan agar pemerintah dan DPR memunculkan undang-undang yang terkait mengenai bagaimana bermedia sosial dengan baik, ya. Mungkin bahasanya lebih luas di konsideran itu. Hanya saja saya melihat mundur. Ini juga berkaitan dengan tahun. Kalau fatwa ini tak muncul atau terbit 2017, coba kita perhatikan kembali di Undang-Undang ITE itu. Yang kita pahami itu ternyata sudah muncul, sudah ada. Di dalam catatan kami, bahwa ada pasal 27 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. 2017 muncul fatwa MUI, sementara 2008 itu sudah ada undang-undang terkait mengenai aturan bermedia sosial, atau bahasa umum sebenarnya lebih ke ITE. Sehingga
rekomendasi yang dimunculkan oleh MUI di bagian akhir itu agar kemudian pemerintah membahas, membuat undang-undang, membuat peraturan, sepertinya tidak terlalu signifikan lagi. Kenapa? Itu sudah 11 tahun sebelumnya lah sudah. Ya, 11 tahun kurang, atau 9 tahun ya. Hampir 1 dekade sebelumnya itu sudah ada undang-undangnya. Undang-undang terlebih dahulu lahir, kemudian fatwa yang belakangan tahun 2017 kemudian baru muncul. Ini barangkali mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut. Ini perhatian kami terhadap kepada fatwa ini. Itu catatan yang pertama. Kemudian pembahas tadi sudah menjelaskan bahwa mengenai ta'riful fatwa, mengenai definisi fatwa. Fatwa tadi dijelaskan di slide itu bahwa hal-hal yang terkait mengenai tanggapan MUI tentang masalah-masalah hukum, ya ada di ujungnya itu adalah berkaitan mengenai masalah-masalah hukum. Saya ingin melebarkan kembali sebenarnya pemahaman kita terkait mengenai fatwa, secara khusus fatwa Majelis Ulama Indonesia. Barangkali ini satu contoh bahwa fatwa nomor 24 tahun 2017 ini sesungguhnya menjelaskan kepada kita fatwa itu tidak hanya berbicara tentang hukum saja loh. Kira-kira begitu bahasanya. Kalau selama ini kita dengar fatwa itu pasti hukum, fatwa itu adalah hukum. Toh ternyata tidak. Di pasal ini, di fatwa nomor 24 ini tahun 2017, malah kelihatannya bahwa fatwa ini bukan hanya berbicara tentang hukum, tapi 2 hal. Yang pertama adalah fatwa itu sendiri, dan yang kedua adalah sebuah pedoman. Nah, saya pikir dan barangkali kita sepakat bahwa pedoman itu bukan hukum. Jadi satu hal yang berbeda. Jadi hukum satunya membahas mengenai sebuah hukum, yang kedua adalah pedoman. Kenapa kemudian ada 2 hal yang dibahas di sini? Karena dia masuk pada judul fatwa ini, fatwa nomor 24 tentang hukum dan pedoman bermedia sosial. Sehingga memang 2 item ini. Maka fatwa boleh jadi tidak hanya berbicara pada aspek hukum saja, khususnya MUI, tapi juga hal-hal yang terkait dengan hukum itu. Atau bahkan sebenarnya pada prinsipnya ini, pada sisi ini sebenarnya bukan hukum, tapi adalah sebuah pedoman atau petunjuk-petunjuk saja. Dan saya kira kita banyak temukan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, MUI senantiasa kemudian menyampaikan banyak pedoman melaksanakan sholat Jumat pada masa COVID. Ya, bukan bicara tentang hukum, tapi pedoman. Sehingga para asatizah barangkali juga mungkin bisa memahami bahwa fatwa itu bukan hanya sekedar bicara tentang hukum saja, tetapi lingkupnya jauh lebih luas. Bahwa fatwa itu ternyata juga bicara tentang hal-hal teknis, berkaitan mengenai pedoman, mengenai petunjuk, dan hal yang lainnya. Apalagi ketika kemudian sudah turun di daerah, bahwa fatwa pusat itu hanya sekedar tausiah, sekedar kemudian meneruskan fatwa yang ada, dan kemudian menguatkan, merekomendasikan kepada daerah-daerah lingkup daerah tersebut. Selanjutnya, para asatizah yang kami muliakan, selanjutnya ada hal yang menarik sebenarnya. Saya tidak sebenarnya hadir untuk kemudian pada satu kelompok atau satu bagian, tapi ada yang unik sebenarnya. Di Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk konsiderannya, tadi sudah dijelaskan oleh pembahas tadi, bahwa kalau MUI itu biasanya dalam konsiderannya biasanya menyebutkan mengingat, kemudian memperhatikan. Mengingat itu 3 item tadi. Ada Al-Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada kaidah fikih. Kemudian di bagian memperhatikan itu baru kemudian hadir pandangan ulama, pandangan para pakar, dan seterusnya. Barangkali kita ingin membandingkan apa yang ada di beberapa kelompok kita ya. Sebut saja, mohon maaf saya sebut misalnya dalam metodologi bahsul masail Nahdlatul Ulama biasanya. Dia tidak langsung hadir menunjukkan pada Al-Quran, tetapi kemudian biasanya hadir melihat pandangan ulama. Lihat kitab-kitab Kutubul Mu'tabarah. Biasanya landasan awal itu coba unzur ila hadhihi al-kutub al-mu'tabarah. Apakah kemudian ada tidak penjelasan berkaitan dengan hukum itu? Jadi tidak langsung pada aspek ayat Al-Quran, menyebutkan ayat dan yang lainnya, tapi pada Kutubul Mu'tabarah, al-kutub al-mu'tabarah. Jadi kitab-kitab yang sudah ditetapkan, yang kemudian dianggap bahwa ini menjadi pedoman dasar. Jadi maksud saya seperti ini.
kalau MUI menggunakan Al-Quran, hadis, kaidah fikih, kemudian pada sub memperhatikan baru menyebutkan pandangan ulama, pandangan para pakar, kemudian fatwa-fatwa terkait, maka sebenarnya perlu dibandingkan lebih lanjut. Kalau saya ingin menjelaskan lebih luas sebenarnya seperti ini, bahwa MUI itu kebanyakan NU. Ya, kebanyakan NU. Orang-orang pasti orang-orang hebatnya di Bahsul Masail yang hadir di sana. Tetapi ternyata dalam konsep Konsideran Majelis Ulama Indonesia itu tidak menunjukkan bahwa tidak harus kemudian modelnya yang sama dengan kita. Tapi inilah bentuk menurut kami bahwa bentuk persatuan yang luar biasa, bentuk bagaimana luar biasanya kelompok kita, bagaimana tidak mendominasi pada satu aspek, tapi kemudian berusaha untuk bersatu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud kami. Mohon izin Bapak Kiai Asatizah yang kami banggakan. Selanjutnya barangkali di catatan kami di paling akhir, di slide paling akhir oleh pembahas tadi disebutkan bahwa al-fahmul muta'alliq bil hukm, pemahaman terkait mengenai hukum itu dibagi pada dua aspek. Tadi disebutkan ada fahmun nusus, ada fahmut tatbiq. Saya coba ingin mengerahkan pada penjelasan lebih sederhana dan apa yang telah ditetapkan oleh, sebut saja misalnya Syekh Syatibi. Imam Syatibi menjelaskan sebenarnya lebih menurut kami lebih relevan ya, bahwa ketika berbicara tentang hukum maka terbagi pada dua aspek. Yang pertama adalah unsur istinbati, istinbati menurut yang pertama, dan yang kedua adalah tatbiki. Ada istinbati, ada tatbiki. Maka istinbati adalah aktivitas yang bekerja melihat dalil Al-Quran, hadis, sunnah, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya istinbat ini menjelaskan mengenai apa-apa yang telah selesai dibahas. Oleh karenanya Imam Syafi'i menjelaskan di bagian ini bahwa persoalan mengenai istinbati sudah kelas. Artinya ya kelas, sudah selesai. Sudah tidak ada lagi. Kita tidak fokus pada istinbat saja pada saat ini. Karena persoalan istinbat itu sudah selesai di zamannya Rasulullah. Para sahabat sudah selesaikan itu. Nah, sesungguhnya yang fokus pada aspek ini adalah berkaitan mengenai tatbiki. Tatbiki adalah bagaimana menerapkan hukum itu. Maka boleh jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pembahas tadi. Kalau di beberapa hal tadi saya berbeda atau ada masukan, nah di bagian ini saya sepakat dengan pembahas menyebutkan bahwa dalam bentuk penetapan sebuah hukum itu tidak serta-merta kita hanya melihat pada dalil saja. Kadang-kadang ada yang bangga telah menghafal sebuah dalil, ayat sekian bicara tentang ini, hadis sekian, hadis ini berbicara tentang itu. Sudah jelas kata Allah, kata Rasul. Tapi sesungguhnya harus kita pahami bahwa penggunaan dalil itu tidak serta-merta langsung kemudian ditetapkan sedemikian rupa, tetapi ada proses yang harus dilalui. Bagaimana kemudian proses tatbiki ini perlu kemudian ada usaha yang luar biasa perlu kemudian dilaksanakan. Ada usaha maksimal yang harus kemudian dijalankan. Nah, usaha maksimal bazlul juhdi ini di dalam bahasa usul fikihnya, bazlul juhdi dalam bahasa usul fikihnya itu biasanya dipahami dengan al-ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah bazlul juhdi li istikhrajil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Bahwa perlu ada usaha baru, harus ada kemudian ijtihad untuk menetapkan apakah ayat ini, apakah hadis ini benar tidak, real tidak pada kenyataannya saat ini. Maka di awal memang saya sangat intens menyebutkan waktu. Sehingga kemudian harus kita pastikan apakah zaman itu sudah masih bisa digunakan saat ini atau kemudian tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk dilakukan. Hukum tidak berubah, tetapi kemudian penerapannya boleh jadi berbeda dengan realitas yang berbeda pula. Yang terakhir, barangkali juga perlu menjadi masukan kami berkaitan mengenai media sosial dan fatwa. Bahwa hari ini cukup menarik sebenarnya bahwa mungkin ke depan bagaimana kita di Majelis Ulama Indonesia, apalagi di pusat barangkali, nanti kemudian bisa memikirkan bahwa bagaimana konsep berfatwa di media sosial. Bagaimana seharusnya dawabit fatwa media sosial. Ada satu artikel sebenarnya saya ingin sampaikan, mudah-mudahan saya bisa share. Oh ya, ya ini. Ada satu buku, mudah-mudahan kelihatan.
ini adalah sebuah bahas atau kajian dari universitas ini, Jamiatun Najah Al-Wataniyah Kulliyat Dirasatil Ulya Palestina. Judulnya menarik sekali. Al-Fatwa Abra Wasail Tawasul Al-Ijtimai wa Dawabituha. Ini menarik, barangkali menjadi bahasan dan kajian kita. Seharusnya seperti apa fatwa itu dalam di media sosial. Fatwa Abra Wasail Tawasul Al-Ijtimai, ya, melalui media sosial, wa dawabituha, dan bagaimana seharusnya, bagaimana kriterianya, bagaimana aturan-aturannya. Tulisan ini disusun oleh Ahmad Amin Ahmad Mar'an dan seterusnya. Ini dalam bimbingan Dr. Jamal Muhammad Hasyas dan seterusnya. Ingin kami sampaikan di akhir bahasan tulisan ini bahwa ada beberapa hal yang memang kemudian kita perlu lakukan dalam penerapan fatwa. Itu seharusnya ada adab-adab di sana, ada hal yang perlu kemudian kita lakukan, tidak serta-merta dilakukan begitu saja. Apalagi hari ini kita temukan gampang sekali, putar radio saja tiba-tiba fatwa itu muncul. Lihat media sosial tiba-tiba fatwa itu muncul. Yang sebenarnya tidak, barangkali kemudian tidak relevan, tidak kemudian pada porsinya dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa sebenarnya di bagian penutup. Ba'da an anhaitu bahsi tawassaltu ila nata'ij at-taliyah dan seterusnya. Ini ada beberapa poin-poin yang dijelaskan oleh Ahmad Mar'i tadi, bahwa menarik bahwa fatwa itu punya ada dawabit lil fatwa, dawabitun la yumkinul ifta' biduniha, minha ahliyatul mufti, al-i'timad 'ala al-adillati syar'iyyah, tasir al-fatwa, Salamatil fatwa minal gumud dan seterusnya. Barangkali nanti akan kami share materi ini, tesis ini, supaya menjadi bahasan barangkali untuk kemudian kajian-kajian berikutnya. Dari kami, mohon maaf atas segala kekhilafan kami. Saya kembalikan kepada Gus Jalil. Silakan. Syukran Ustaz Dr. Ahmad Daudin. Terima kasih sudah sesuai dengan sponsornya. Ada beberapa yang harus beda memang. Tadi ya Pak Gafar mungkin ya sudahlah, itu kan identitas nomor fatwa itu kan orang sudah paham semua. Tapi oleh Pak Ahmad Ba memang itu justru harus ditampilkan di awal. Artinya nomornya ya, waktunya itu penting karena ternyata rekomendasi fatwa nomor 24 2017 ini salah satunya adalah mendorong pemerintah segera membuat undang-undang tentang berpedoman di media sosial. Ternyata undang-undang itu sudah terbit menurut Pak Ahmad Ba tadi ya, sudah terbit pada 2008. Artinya rekomendasinya ya rekomendasi sekedar tulisan, tidak harus dilakukan karena sudah terbit duluan, itu satu. Jadi identitas itu penting karena tadi taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah ya. Karena saya bukan orang Mesir, jadi kira-kira itulah. Jadi hukum itu perlu dilihat, jangan sampai ternyata produk hukum yang tahun berapa itu sebenarnya sudah ada. Nah, kita hanya ikut-ikutan ya, ikut-ikutan meskipun tadi wadahnya sekali lagi fatwa itu kan tidak wajib diikuti, tidak wajib diikuti. Kecuali mereka bagi kita yang Muslim memang harus memperdomani saja. Satu hal misalkan di undang-undang atau di fatwa ini kan nomor 24 itu memang apa klausulnya itu kan ada dua, satu hukum dan pedoman. Meskipun isinya itu kalau dikupas lebih banyak pedoman tadi. Makanya tadi Ustadz Ba mencoba menyampaikan alangkah baiknya nanti kajian berikutnya membaca kitab itu. Jadi anggota komisi harus bisa membaca kitab kuning tadi. Kitab putih ya. Halaman 1 sampai 131 yang secara spesifik bicara tentang pedoman bermedia sosial, fatwa bermedia sosial. Kalau pedoman sudah ada ya, fatwa tentang atau fatwa melalui media sosial yang belum dibahas. Yang berikutnya terkait dengan iya, saya jadi ingat ini, kenapa NU dengan Bahthul Masail dan Muhammadiyah dengan Tahrijul apa sih satu kode ya itu ya juga punya ya Majelis Tarjih juga punya itu. Iya, ketika masuk di MUI tidak bisa mewarnai, meskipun Pak Bayak tadi sudah menyampaikan justru itulah kemudian corak Indonesia. Jadi MUI meskipun orangnya NU banyak, tapi kenapa di dalam membuat fatwa kok tidak langsung kutubul mutabaroh, tidak langsung pakai pendapat ulama itu. Itu sama dengan skripsi saya yang tidak boleh
ketika saya menulis tentang kaidah fikih sebagai sumber hukum Islam oleh Pak Profesor Dr. Malik Madani, kamu ini ngawur itu. Jadi tidak boleh. Akhirnya saya tulis semacam kaidah fikih menurut Jalaluddin Asyuti saja. Karena tadinya mau saya seperti bangunan para ulama-ulama NU selalu kaidah fikih seakan-akan menjadi sumber hukum Islam. Karena hakikatnya itu tadi selalu diawali dengan pendapat itu. Baik, saya tidak akan mengulas atau tambahan dari Pak Ustadz Bahak maupun Ustadz Ghaffar. Sebelum ke audien, apakah ada konfirmasi Ustadz Ghaffar? Saya tidak mengadu ini. Barangkali kurang mantap kalau tidak dikasih waktu. Meskipun nanti Ustadz Bahak tidak bisa kasih waktu lagi. Cukup untuk Ustadz Ghaffar bisa merespon sebelum ke audien. Monggo. Ya, pertama bagus sarannya bahwa nomor fatwa itu, makanya di judul saya tulis nomor fatwa itu, nomor fatwa, nomor di judul tadi saya sengaja masukkan nomor fatwa 24 tahun 2017. Memang penting karena jangan sampai fatwa itu kemudian sudah bergeser. Tetapi lagi-lagi kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad itu juga masih berlaku, bahwa ijtihad produk fatwa itu tidak bisa dibatalkan dengan produk fatwa baru, tetapi bukan batal, tetapi hanya terbatas saja fungsinya. Itulah nasi mansukh itu. Jadi kira-kira begitu. Nah, tapi penting betul saya sependapat bahwa penting memperhatikan nomor tahun fatwa ya, bukan nomor tapi tahun fatwanya. Apakah sudah lama atau baru? Sehingga kalau sudah lama perlu dilihat apa masih kondisinya masih sama atau tidak. Yang kedua tentang rekomendasi tentang undang-undang. Nah, ini mungkin perbedaan. Sebab yang disarankan oleh MUI itu adalah pencegahan masuknya konten-konten negatif di dalam media sosial. Jadi undang-undang yang mengarah ke situ. Kalau undang-undang ITE itu lebih pada menghukum. Jadi bukan pencegahan, tapi sudah arrafu, bukan adafu. Jadi dia sudah masuk kategori arrafu. Jadi mungkin di aspek itu berbeda, Majelis Ulama menyarankan aspek itu, bahwa perlu ada penjelasan, jangan orang sudah masuk di dalam baru dihukum, tetapi dari awal sudah dikasih kriteria atau ketentuan-ketentuan mana sih yang masuk kategori yang melanggar norma-norma agama, mana yang kemudian dapat merusak persatuan dan kesatuan. Itu yang itu yang mungkin disarankan di MUI di situ. Jadi di Undang-Undang ITE masih terbatas, maka perlu lebih spesifik. Sama ketika kita bicara tentang Undang-Undang Wakaf. Undang-Undang Wakaf itu tidak ada sanksi bagi wakif yang menarik wakafnya kembali. Jadi makanya banyak terjadi orang wakaf menarik wakafnya kembali karena memang tidak ada tidak mencantumkan sanksi bagi wakif yang menarik wakafnya kembali. Itu kan perlu di situ yang pelengkap, artinya istilahnya pelengkapan supaya semakin tidak ada lagi ruang untuk masuknya konten-konten negatif di dalam media sosial itu. Tuh, tetapi ya di satu sisi mungkin ya perlu bahasanya lebih spesifik yang disarankan itu supaya tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang ITE itu. Nah, betul bahwa fatwa MUI itu tidak selamanya, tetapi namanya fatwa itu pasti ketentuan hukum. Pasti ada ketentuan hukum. Meskipun di luar ketentuan hukum itu ada tambahan. Tapi pasti ada ketentuan hukumnya. Makanya fatwa itu tetap akan berbicara tentang hukum. Karena ketentuan kerangka fatwa itu harus ada ketentuan hukum. Makanya misalnya tentang cara sholat, itu ketentuan hukum itu, cara sholat. Misalnya tidak sholat Jumat itu. Karena pandemi itu ketentuannya. Kapan boleh, kapan tidak boleh, kapan haram. Dan seterusnya. Itu ketentuan hukum. Meskipun di dalamnya didapatkan juga ada pedoman-pedoman. Tapi tidak berdiri sendiri pedoman. Karena kalau berdiri sendiri maka masuk nanti kategori maklumat fatwa atau maklumat MUI. Kan ada maklumat, ada tausiah. Jadi banyak istilah itu di MUI. Kalau dia bukan fatwa maka biasanya dibahasakan dalam bentuk
tausiah atau maklumat dan seterusnya. Itu ada beberapa bahasa yang dipakai di dalam fatwa-fatwa itu. Memang ya lagi-lagi memang, tapi kalau murni misalnya tanpa ada hukum di dalam fatwa itu, saya belum menemukan, kecuali kalau ada contoh ya, belum menemukan ada fatwa MUI yang murni tidak bicara tentang hukum. Nah, karena itu tetap selalu kerangkanya ada ketentuan hukum. Nah, makanya kenapa kemudian fatwa itu di dalam definisi MUI itu sendiri, fatwa di dalam definisi aturan MUI itu, fatwa itu ya bicara tentang hukum. Meskipun tidak murni, pasti seperti tadi ada pedoman dan seterusnya. Ini ya masalah tadi tentang betul di Basul Masail kita itu memang selalu kitab duluan baru dalil. Tetapi karena MUI itu bukan hanya NU, tetapi di situ ada Muhammadiyah, di situ ada Persis, di situ ada ormas-ormas Islamnya yang lainnya, Matla'ul Anwar dan macam-macam, maka kerangkanya tentu mendahulukan yang mana dalil utama. Dalil utama itu Al-Quran. Dalil kedua adalah hadis. Baru setelah itu masuk kepada kaidah-kaidah fikih, baru masuk pada pendapat-pendapat ulama. Nah, kenapa kemudian di fatwa itu selalu melibatkan pendapat ulama? Karena khawatirnya kita kemudian terlalu jauh memahami yang bisa bertolak belakang dengan pendapat ulama. Kalau bahasanya almarhum Prof. Muin Salim itu, bahwa seorang ulama itu tidak pernah berdiri sendiri, tetapi dia berdiri di atas pundak ulama-ulama sebelumnya. Artinya meskipun fatwanya nanti berbeda, tetapi tetap kerangkanya ada pendapat ulama yang mengarah ke situ atau terbuka ke situ. Itu di dalam kerangka MUI selalu memperhatikan pendapat ulama supaya sanad ilmu itu selalu nyambung. Sanad ilmu itu penting. Nah, hanya meskipun NU mayoritas di MUI di Komisi Fatwa itu, tetapi kemudian menggunakan kerangka yang berbeda dari Basul Masail. Itu sudah sebuah sebuah keterbukaan ya untuk menerima. Makanya tapi tidak boleh juga dalil saja yang murni dalil, karena jangan sampai salah dalil. Makanya selalu dibarengi dengan kaidah fikih, dibarengi dengan pendapat-pendapat ulama. Itulah mengapa kemudian fatwa MUI itu sebenarnya kalau saya pribadi memang mestinya diatur oleh negara, itu sudah menjadi terikat. Sepanjang fatwa MUI itu tidak mengikat, maka sepanjang itu dianggap saja ya silahkan berfatwa. Ya saya mau amalkan atau tidak terserah saya. Akhirnya padahal kan ini kan gabungan ulama, bukan individu. Bukan perorangan, bukan lembaga tertentu, tapi ini semua, sehingga mestinya mengikat. Tetapi makanya saya heran itu, MUI saja barangkali di fatwa MUI saja barangkali di Indonesia itu yang tidak mengikat. Fatwa-fatwa yang lain semuanya mengikat. Fatwa di Brunei Darussalam itu mengikat. Karena memang di backup oleh negara. Fatwa di Mesir mengikat. Nah, kita di Indonesia bagaimana ya? Akhirnya ya masyarakat cuek terhadap fatwa-fatwa yang ada. Nah, mestinya kalau bisa itu rekomendasinya mestinya fatwa MUI itu mestinya mengikat bagi umat Islam. Paling tidak umat Islam. Supaya menjadi perhatian. Nah, kalau sekedar difatwakan tapi nanti kalau sudah sesuai dengan kepentingannya baru dikawal. Makanya saya kadang-kadang senyum-senyum. Ada pengawal fatwa karena sesuai dengan kepentingan. Pas tidak sesuai tidak dikawal. Ini karena itu tadi larinya ke kepentingan. Nah, itu kira-kira tadi kitab yang tesis yang disampaikan tadi Ustadz Ahmad, itu Dr. Ahmad, itu sangat bagus untuk dilihat batasan-batasan fatwa di dalam media sosial. Karena sekarang di media sosial ini kan hampir semua orang berhak untuk berfatwa. Siapapun dia, mau berpunya ilmu atau tidak, yang penting mau nulis, mau pasang status, sudah keluar fatwa. Jadi kadang-kadang kita sendiri orang komisi fatwa kaget-kaget. Oh, ini kok ada fatwa begini, kok ada fatwa begini.
Itu tadi terlalu bebas orang menulis, terlalu bebas orang mengupload meskipun dia tidak paham dan seterusnya. Ini makanya penting memang ada batasan-batasan berfatwa di media sosial ya. Bukan fatwa tentang media sosial, tapi berfatwa di media sosial. Bukan fatwa tentang media sosial, tapi berfatwa di media sosial. Itu penting mungkin itu ya. Oke, itu saya tanggapan aja. Tidak ada masalah sebenarnya. Nah, ini saran-saran yang luar biasa masuk. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz Ghaffar. Saya tidak akan menambahkan lagi. Waktu sisa 20 menit. Meskipun demikian, kami sudah buatkan durasinya 3 jam. Jadi kalau di forum ini ada 14 partisipan, monggo Ustadz-Ustadz, Pak Kiai yang mau konfirmasi, sharing maupun bertanya atau mempertegas baik dari narasumber utama maupun pembahas atau pembanding. Monggo dari Komisi Fatwa Kabupaten Bau-Bau, Konawe Selatan. Saya sudah masukkan materi saya ya, materi fatwa saya sudah masukkan. Ya. Monggo silakan diunduh sendiri-sendiri. Ada pertanyaan dari para ustadz? Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu. Sebenarnya yang paling pokok ini adalah bagaimana mengaktifkan semua pengurus-pengurus komisi fatwa di kabupaten kota ini supaya ikut, bukan untuk bagaimana ya, tapi ya supaya kita semakin berbagi ya. Sebenarnya kajian rutin ini kan saya pahami sebagai media silaturahim saja. Kalau silaturahim tidak ada isinya, apa kira-kira? Ngobrol apa? Begini kan tambah, oh ternyata iya gitu. Nah, nanti bulan depan kita bahas sebentar, bisa nanti dari komisi yang lain, seperti ini satu narasumber pembicara, yang satu adalah pembahas. Monggo, Ustadz Marianto, Ustadz Haji Sabir, Ustadz Marzuki, Ustadz Justan, Pak Kiai Samsul Huda, Ustadz Ilham. Iya. Paling tidak tadi berapa maksimal tadi, Gus? Ustadz yang ikut? 14. Berapa tadi? 14 ya maksimalnya. 14 ya. 14 itu kalau anggap saja kabupaten kota ada 17 kurang 3 Mi. Tadi maksimal 17 tadi. Oh 17 tadi ya? Ada saya foto kirim itu. Ya 17 aman nih. Sudah tidak dosa berarti. Berhasil berarti. Ya, sambil nunggu penanya, tadi ada satu hal, kalau Ustadz Ghaffar tetap yang namanya fatwa, pasti ada ketentuan hukum. Meskipun tadi Ustadz Baha lebih ke Ahmad Bahuddin lebih melihat, kalau dilihat klausulnya saja seakan-akan kan kayak pedoman saja. Tidak, bukan Ustadz Ahmad Bahuddin. Oh, Bahuddin. Karena saya Gus Baha nanti, Dr. Ahmad Gus Baha. Karena saya tidak diundang dapat berkat, jadi salah toh. Monggo para kiai, Ustadz, mumpung ada ahli-ahlinya di sini, jangan lupa bulan depan gantian panjenengan semua. Sebenarnya ini kan fatwa ini sudah ditahu semua, hanya kan itu tadi supaya semakin enak juga itu kalau kita bahas, karena biasanya malas membaca orang. Jadi penting dijelaskan begini, paling tidak kita paham lah. Karena kalau membaca konsideran yang panjang kali lebar itu mungkin berat. Makanya selalu penyakit kita, memang masyarakat kita itu dalam fatwa itu selalu memotong di judul, tidak pernah membaca ketentuan hukum. Nah itulah yang sering salah paham. Termasuk ada masyarakat yang salah paham bahwa tidak boleh pakai media sosial, tidak boleh bermain Facebook, dilarang oleh MUI. Sejak kapan MUI melarang main Facebook? Tidak pernah. Itu ketentuan hukumnya. Jadi kadang-kadang orang karena lihat tentang media sosial, fatwa tentang media sosial langsung dikaitkan, oh dilarang. Nah ini juga masalah kita ini, masyarakat kita, karena tidak mau membaca kandungan atau isi dari fatwa. Ini Ustadz Jamal ini masih keluar masuk, kasihan. Pak Yai Samsul. Ini Samsul ini. Monggo, kalau tidak ada pertanyaan,
Yang Jalul tunggu kita Yai Samsul itu mau bicara itu. Oh, monggo, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ini lagi ada ikuti acara juga, tapi saya lagi ikuti Zoom juga, jadi kurang maksimal saya ikut. Saya minta maaf ini. Jangan Salam lupa. saja untuk teman-teman yang lain. Ya. Enggak apa-apa, Yai. Terima kasih banyak ini sudah ikut serta. Iya. Ya, mungkin gitu saja. Salam untuk teman-teman. Ya, saya minta maaf tidak bisa. Oke. Nah, ini beliau ini yang ini sudah aktif ini. Beliau ini siapa ini? Ustaz Rahmat ya? Ya, Ustaz Rahmat, monggo. Ada pertanyaan atau konfirmasi? Berarti kan begini Ustaz Gus Jalil ya. Ya. Nanti bulan berikutnya disampaikan apa yang mau dibahas, termasuk nanti siapa pembahasnya. Supaya Kita tentukan saja mungkin sekarang Betul. kota, nanti Dr. Ahmad. Nah, selanjutnya. Jangan nanti gitu ya? ditunda. Iya. Biar disepakati. Jadi bedanya itu kalau pembicara itu siap slide, kalau yang pembahas tidak wajib. Ustaz Rahmat mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Ustaz Rahmat. Oke, Ustaz Rahmat, monggo. Rahmatan Yiru. Silakan Ustaz ya. Boleh. Ustaz Jamaluddin juga ini beliau ini. Itu tadi kitab Ustaz Ahmad mungkin di apa ya, di-share di grup WA juga supaya bisa di-download. Kan biasa kalau di Zoom yang ikut saja dan yang tidak ikut tidak bisa download itu. Nanti PR-nya Pak Sekretaris itu. Atau saya nanti Ada sudah saya kitab unduh. tadi ya, saya bawa mobil nggak lihat ada kitab ya. Iya, nanti saya kirim, sudah saya unduh ini. Monggo Ya, Ustaz Rahmatan Yiru atau ustadz-ustadz yang lain. Jangan lupa bulan depan kalau disetujui dan kita lihat konsensus kemarin, jadi bulan Februari itu pembicara dari Komisi Kota Kendari nanti membahas, monggo dari Komisi Fatwa mana yang sudah siap. Konawe atau Kolaka? Kolaka Pak I. Enggak. Sinten Kolaka? Ada di sini? Jangan dibalik Ustaz. Jangan sampai yang dari provinsi yang jadi pembanding ini jadi ajang balas dendam. Enggak toh, mosok bahas fatwa dendam. Ada saja sebenarnya. Ada saja. Enggak, itu nanti supaya ini kan hanya supaya kita bergilir bicara, mungkin dari Kolaka, mungkin Ustaz Ahmad jadi pembicara, nanti pembandingnya dari Kolaka, nanti Kolaka lagi pembandingnya dari Bau-Bau, begitu. Terus jadi akan terus bergilir dan semua akan dapat giliran insya Allah. Tapi atau modelnya supaya karena ini kan 17. Kalau 17 itu 18 dengan provinsi. Kalau 18 berarti kan dibagi 2 itu sama dengan 9. Jadi sama dengan 9 bulan itu. Jadi kalau mungkin supaya semua berkesempatan bicara, bisa juga karena kota sudah dengan provinsi sudah, kita alihkan lagi ke yang lain mungkin. Mungkin Kolaka tandem dengan Buton atau Wakatobi nanti. Jadi supaya semua dapat giliran. Kan ini kan cuma 9 bulan 18. Itu sudah 9 bulan. Kalau modelnya seperti tadi, maka butuh 17 bulan untuk bicara semua. Ya, monggo disepakati mana yang baik. Tapi ya syaratnya teman-teman semua di kabupaten kota aktif lah. Kalau ini kan perdana, jadi kita masih lihat-lihat keadaan, mungkin ada yang
belum percaya bahwa akan terlaksana, kan ini kan tidak pernah. Jadi bisa jadi ini di provinsi di komisi-komisi yang lain di provinsi, saya yakin belum ada yang ada rapat koordinasinya dengan kabupaten kota, belum. Nah, kita baru komisi fatwa. Komisi dakwah sudah pelatihan dai kayaknya. Saya lihat di Facebooknya Ustadz Jaga. Pelatihan dai modelnya gimana? Dia data online ya? Tidak, tatap muka. Oh, tatap muka. Iya. Dari kabupaten kota. Apa yuk? Itu pelatihan nasional itu. Nasional. Oh. Itu Pelatihan makanya nasional diundang. Makanya saya heran, Jadi ini Pak Rahmat dari Komisi Fatwa mana, Pak Ustadz Rahmat? Jenengan dari atau kenalan saja dulu ya? Kenalan saja. Diisi kenalan ya, sambil. Boleh. Supaya Ya, kita tahu toh. Ya. Ustadz Rahmat dari Bau-Bau ya? Dari Bau-Bau. Ya. Oke, Bau-Bau. Beliau ini aktif. Dulu juga waktu kita rakor beliau hadir. Pak Marianto, Ustaz Marianto. Ya, Ustaz Rahmat, alumni Sudan. Makanya beliau mungkin nanti karena beliau yang hadir, bulan depannya Ustadz Rahmat ya yang membahas. Belum siap. Masih anu. Insya Allah siap. Jangan tidak siap terus. Insya Allah siap. Sekarang itu yang aktif malah diminta kok ya. Ustadz Marianto ya. Ini beliau ini. Bau-Bau Ustadz, bau-bau. Nah ini beliau ini dua-duanya Bau-Bau ini yang aktif ini. Tanya Ustadz Rahmat. Ini Ustadz Rahmat dengan Ustadz Marianto ini hadir dua-dua dari Bau-Bau. Bau-Bau ya. Pak Haji Sabir Bau-Bau juga ini. Bau juga ya. Bau-Bau ya. Luar biasa Bau-Bau ini. Ustadz Marsuki dari mana? Ini beliau. Kota Kendari kayaknya Ustadz Marsuki. Oh, Ustadz Marsuki Kendari. Kendari ya. Yang pemain badminton ini. Oh gitu. Tak kirain siapa. Nah ini juga mungkin Ustadz Jalil Gus Jalil apa namanya dilihat waktunya sudah tepat setiap malam Ahad atau dibicarakan ulang lagi dengan teman-teman terus semua supaya bisa hadir semua ya. Yeah. Saya khawatirnya ini kita kemarin kan pilih malam Ahad supaya tidak ada lagi kegiatan kan libur besok. Pelayanan 24 kok. Khodimul Ummah kok libur gimana? Saya tutup dulu ya sebagai moderator, nanti tidak dikira liar begitu, baru nanti kita diskusikan waktu 10 menit. Jadi bulan depan itu siapa yang jadi pembicara, kemudian komisi mana yang jadi pembahas. Untuk itu saya sebagai moderator tidak akan menyimpulkan, sudah ada rekamannya. Terima kasih Ustadz Ghafar, terima kasih Ustadz Ahmad yang sudah berbagi ilmu, berbagi pandangan pada kita semua. Jangan lupa teman-teman, Ustadz semua akan kebagian, tidak usah kecil hati. Dan sudah menjadi bahasa umum yang aktif malah dijadikan bukan tumbal ya, yang aktif diminta untuk jadi narasumber itu. Jadi terima kasih Ustadz Komisi Fatwa dari Bau-Bau ini ada Rahmat Tanilu, Ustadz Marianto, Ustadz Haji Sabir, yang Justan ini Ustadz mana ya? Konsel ya, sama dengan Pak Kiai Samsul Huda. Jadi Konsel, Bau-Bau sama Kota Kendari ada 3. Di grup juga sepi. Kolak ada ya? Kolak ada muncul ya? Tidak muncul Ustadz, kan Pak Kiai. Baik, saya tutup dengan bacaan hamdalah, baru nanti kita diskusi 10 menit ini. Kurang lebihnya dari saya sebagai moderator, mohon dimaafkan. Akhiran, Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.